Perkenalkan, saya Jasmine Siva Almira dari Ilmu Ekonomi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan dampak Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau CKNKIS terhadap health seeking behavior di Indonesia. Universal Health Coverage atau UHC adalah salah satu tujuan negara yang termasuk dalam SDG. Namun, di negara berkembang, termasuk di Indonesia, health seeking behavior masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mencapai UHC dengan menerapkan JKN-KIS. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah JKN-KIS mempengaruhi health seeking behavior? Kemudian research gap-nya adalah berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan, diketahui bahwa masih terdapat orang yang ditanggung asuransi yang tidak menggunakan benefitnya untuk layanan kesehatan. Kemudian, diskusi mengenai dampak implementasi JKN terhadap health seeking behavior di Indonesia masih terbatas. Data yang digunakan di penelitian ini berasal dari kuesioner BPS yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2019 yang berisi informasi demografis dari 572 responden di Bandung yang dibagi secara proporsional ke dalam 30 kecamatan yang kemudian tersebar ke berbagai puskesmas. Responden dipilih menggunakan two-step sampling teknik, yaitu random sampling dan purposive sampling dengan penyakit akut dan kronis. Kemudian metode penelitiannya, di sini ada persamaan YIST sama dengan AS plus BT plus beta I IST plus error IST, di mana variabel independennya adalah YIST, yaitu Dummy Health Seeking Behavior. YIS akan bernilai 1 jika responden mencari layanan kesehatan umum maupun swasta, dan akan bernilai 0 jika tidak mencari layanan kesehatan sama sekali, atau mencari layanan kesehatan informal. Kemudian variabel independennya adalah IIST, yaitu dummy variabel kepemilikan asuransi kesehatan yang bernilai 1 jika responden memiliki asuransi kesehatan dan sebaliknya. Identification assumption yang digunakan adalah difference in difference atau DID dengan beta sebagai key parameter of interest yang mengukur perubahan dalam health seeking behavior sebelum dan sesudah implementasi JKN-KIS. Kemudian hasilnya diketahui bahwa bagi responden dengan penyakit akut, responden yang memilih fasilitas kesehatan publik dan swasta meningkat menjadi 65,4% dan 14,1% dari sebelumnya 34,9% dan 12,7%. Begitu juga responden yang tidak menggunakan fasilitas kesehatan sama sekali dan memilih perawatan informal menurun. Kemudian bagi responden dengan penyakit kronis, responden yang memilih fasilitas kesehatan publik dan kesehatan swasta meningkat menjadi 65,8 dan 25,2% dari sebelumnya 33,7% dan 17,3%. Responden yang memilih untuk tidak menggunakan fasilitas kesehatan sama sekali dan perawatan informal juga menurun. Kesimpulannya, ada 3 poin. Yang pertama, terdapat peningkatan health seeking behavior di Bandung setelah implementasi JKN-KIS, terutama untuk peningkatan fasilitas kesehatan umum, yaitu fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian, yang kedua, ada efek untuk responden dengan penyakit kronis lebih signifikan daripada responden dengan penyakit akut. Kemudian yang ketiga, masih terdapat penduduk Indonesia yang belum terdaftar dalam JKN-KIS, dan hal ini dapat menghambat Indonesia untuk mencapai universal health coverage yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengupayakan
supaya JKN-KIS ini lebih tersedia dan lebih terjangkau bagi rakyat Indonesia supaya universal health coverage Indonesia meningkat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.